Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sekolah SD Negeri Calon yang kami hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak yang kami hormati, serta rekan-rekan guru SD Negeri Calon yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali pada acara diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-11. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan semoga kita termasuk umatnya yang nanti akan diberi syafaatnya para ulama. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membawakan susunan acara dari awal hingga akhir, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat yaitu acara inti yaitu diseminasi, yang kelima refleksi, dan yang terakhir penutup. Untuk meningkat acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang baru saja kita bacakan, acara pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru kami ucapkan, kami sampaikan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tanah airku, tanah tumpahnya darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah SD Negeri Calon. Kepada beliau Bapak Heru Purwanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Calon, yang kami hormati Bapak Ibu staf
karyawan SDN Carul. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini tanggal 24 Agustus 2024 kita dapat dipertemukan dalam ruangan ini untuk melakukan kegiatan diseminasi modul 1 oleh guru penggerak angkatan ke-10. 11, maaf, 11. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian persiapan dari JPT angkatan 11 SD Carul ada 2, yaitu Bu Eka Rosradinda dan Pak Timur Andi Prayoga, yang hari ini nanti akan menularkan ilmunya kepada Bapak Ibu yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak. Program guru penggerak ini adalah salah satu dari bagian kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang sudah diberi kesempatan, kemudian ada yang sudah lolos dan tinggal menunggu dekat. Untuk yang belum, silakan nanti barangkali setelah Bapak Ibu mendapatkan diseminasi atau tularan ilmu dari Bapak Ibu JGP angkatan 11, barangkali berminat, ya kan belum kenal. Kalau belum kenal maka tak sayang, kata Pak Udin seperti itu. Ya makanya kalau sudah kenal seperti itu, ternyata ilmunya sangat berguna bagi Bapak Ibu guru untuk melaksanakan tugas dinas sebagai guru, dan ilmu tersebut tidak pernah atau belum pernah ditemukan atau Bapak Ibu belum memilikinya, maka monggo nanti ada angkatan ke-12 akan dibuka kembali. Ya, mumpung masih ada, monggo nanti di angkatan 12 yang belum minat, monggo silakan mendaftar. Tidak tidak menakutkan yang Bapak Ibu kira. Pendidikan selama 6 bulan, bahkan dulu saya 9 bulan, pas benar-benar lahiran. Kalau keluar monggo ya nanti magia di dalamnya tidak terselamatkan, tapi sekarang sudah dipraktiskan 6 bulan. Banyak manfaat dari program guru penggerak. Selain Bapak Ibu mendapatkan ilmu, juga tentunya dipermudah untuk mengikuti PPG, ya langsung UKM PPG, itu salah satunya. Kemarin kami mendapat informasi dari BPPP Pak Kelit, ya waktu itu angkatan 9, 10 dan 11 ini, bahkan nanti 12 itu peminatnya banyak dari yang belum PPG. Itu kenapa? Itu karena bukan guru penggerak itu untuk menjadi kepala sekolah, bukan itu, tetapi tingkat kelas yang kedua itu langsung mendapat UKM PPG. Kalau dulu ada prestasinya, kalau sekarang piloting itu lebih mudah. Dan barangkali besok ada regulasi yang berubah lagi tentang guru penggerak, yaitu ada manfaatnya banyak sekali. Monggo Bapak Ibu bisa nanti menyimak materinya, apakah menarik, asik, atau dibutuhkan untuk peserta didik di SDN Carul, terutama nanti yang belum minat di angkatan 12. Di Carul sudah ada antrian Pak Arif, dan yang lain nanti dibuka, monggo, karena ini sudah ada perebutan pengajar praktek di angkatan 12. Nanti monggo Bapak Ibu disimak dengan baik modul 1 dari Bu Linda dan Pak Andi, nanti secara bergantian. Mungkin materinya sama, tetapi nanti praktek baiknya berbeda, itu hampir sama. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengetahui ilmunya, oh ternyata seperti itu, bisa diterapkan di
siswa bisa diterapkan di guru. Yang namanya dari segitiga restitusi, kemudian ada disiplin positif, dan yang pertama adalah yang utama adalah filosofi diajar Dewan Para. Monggo nanti bisa disimak dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas sambutannya. Mengikat acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang nanti yang pertama akan disampaikan oleh Bu Eka Rosyari dan SP daripada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Carul, Bapak Ibu Guru SD Negeri Carul yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas sifatnya kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan ini untuk kita belajar bersama membahas materi tentang budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan bagi ustaz kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita harap syafaatnya di akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya ucapkan, yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di ruangan ini berkenan menghadiri undangan diseminasi dari kami. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih, dengan harapan nanti kita di sini saling berbagi informasi, berbagi ilmu, dan semoga apa yang nanti kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja akan kami paparkan materi diseminasi budaya positif. Yang pertama, kita pemanasan nih Bapak Ibu. Mohon nanti kita akan berdiskusi. Nomor 1, kita akan coba apakah Bapak Ibu setuju. Kami ingin minta pendapat Bapak Ibu, ya. Nanti boleh menyampaikan pendapatnya. Kami mohon bersedia untuk menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu, ini setuju atau tidak? Tidak setuju Pak Arif. Mohon bisa dipaparkan Pak Arif. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Carul, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SMP Carul yang saya hormati. Tadi saya untuk pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau tidak, saya jawab tidak setuju. Ternyata saya suruh maju dan memaparkan apa alasannya. Alasan dari saya menjawab tidak setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu sesuai dengan atau siswa sekarang itu berbeda dengan siswa zaman dahulu. Pembelajaran zaman sekarang juga sudah berbeda dengan pembelajaran tempo dulu. Kalau mungkin di angkatan saya, zaman saya Bapak Kepala Sekolah itu zaman sekolah dulu dihajar gurunya itu tambah kuat. Kita punya mental, misalkan dihukum oleh Bapak Ibu guru itu bisa mendisiplinkan. Tapi anak-anak zaman sekarang dihukum bukannya tambah disiplin, tapi ngambek, besoknya bisa tidak berangkat. Jadi bisa dibilang juga perubahan paradigma pendidikan baru nih. Adanya pergeseran mental yang dulu anak-anak zaman dulu mentalnya kuat-kuat, anak zaman sekarang mungkin lebih loyo di mentalnya. Apabila kita mengasihkan hukuman misalkan telah tidak telah upacara
dikasih hukuman 5 kali push up misalkan, 5 kali push up, itu bisa ada 2 resiko yang diambil. Yang pertama, anak kemungkinan besoknya tidak berangkat, atau yang kedua, nantang sekalian, nah push up yang 5 kali cerem, oh bisa gawe awak six pack. Ada anak yang seperti itu. Jadi menurut saya hukuman untuk anak-anak sekarang itu saya tidak setuju seperti itu, Bu Guru Linda. Terima kasih. Terima kasih. Mohon berkenan tepuk tangannya untuk Pak Ari. Terima kasih Pak Ari untuk pendapatnya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat nomor 2? Pak Udi, bagaimana? Tidak setuju. Mohon berikan alasan Pak. Ya, terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya kepada saya. Ya, pemberian meningkatkan prestasi siswa sebenarnya ada 2 aspek yang saya soroti di sini. Yang pertama adalah hadiahnya itu berupa apa? Apakah berupa barang ataukah berupa apresiasi? Ketika pemberian berupa barang itu justru membuat apa ya, pemikiran anak-anak kita ketika tidak diberi hadiah nanti semangat belajarnya lebih rendah. Tetapi kalau ada hadiah baru semangat belajarnya tinggi seperti itu. Mungkin pemberian hadiah itu bukan berupa barang atau benda, tapi sebuah apresiasi seperti pujian atau tepuk tangan dan sebagainya. Karena kalau terbiasa anak mendapatkan hadiah dari apa yang dia lakukan, maka akan takutnya terbawa di kehidupan nyatanya seperti itu. Kalau tidak ada upah atau tidak ada imbalan dari orang yang menyuruh atau apa, mereka akan malas melakukan seperti itu dulu ya. Terima kasih Bapak Udi. Luar biasa Pak Udi, terima kasih. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Menurut Bapak Ibu, ini setuju atau tidak? Setuju Pak Isianto? Monggo Pak. Bisa berikan alasan Pak, penjelasan? Monggo Pak. Pak Isianto. Punya alasan. Oke. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, langsung kita masuk ke materi Bapak Ibu. Positive mindset. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah apa? Budaya positif. Nah, kita hari ini belajar bareng-bareng bersama-sama untuk membahas apa sih budaya positif itu. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin, yang ketiga motivasi positif perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, masuk di poin pertama Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang kita pemanasan lagi. Saya mohon untuk Bapak Ibu bisa berpasangan. Yang tidak dapat pasangan ada ya? 1, 2, 3, 4 yang dapat pasangan saja. Saya harap Bapak Ibu mencerna dulu perintahnya, kemudian siapa yang nanti
menjadi orang A atau siapa yang berperan menjadi B? Oke, saya bacakan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah bukan. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bagi tugas yang mendapatkan B, rekan Anda satunya, coba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda yang ambil. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Siap nih Bapak Ibu? Monggo bisa dipraktekkan Pak Mukti dan Pak Is, Pak Reza, Pak Alwi, Pak Meli. Silakan yang untuk yang D boleh menggelitik, boleh mencubit, boleh ngasih uang, asalkan apa yang dipegang oleh rekan Anda yang A itu bisa didapatkan. Oke. Ya silakan. Yang satu merayu, baik, saya beri waktu 1 menit. Kalau ada yang berhasil, bisa disampaikan. Ya boleh, caranya apa saja? Iya, 1 tangan. Apa saja? Boleh bebas, yang rekan B-nya bebas mau melakukan apa? Boleh. Ada yang transaksi pakai uang? Oh, sudah dibuka. Oke. Nanti saya tanya caranya. Oke. Buka sekarang. Mau Pak? Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk tugas. Masya Allah, Pak Ali dapat penawaran yang paling luar biasa ini dari Bapak Kepala Sekolah. Dan tadi kalau nggak mau buka-buka sertifikat rumah, BPKB mobil mau dikasihkan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, mari kita berdiskusi dari apa yang telah kita lakukan tadi. Sebetulnya apa tujuan hiburnya? Yang pertama, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan dari teman Anda? Mengapa? Ya, tadi kan ada yang sampai Pak Andi sampai pertahankan tangannya walaupun sudah dikasih uang sebanyak apapun sampai dompet Bapak keluar semua isinya. Pak Andi bisa jelaskan alasannya Pak? Saya menjawab tentang pernyataan khusus tadi, yaitu tentang membujuk, bermengerti dan sebagainya
alasan kenapa saya tidak mau membuka karena kurang. Masih tadi ada itu sekali. Dan yang kedua, bahwa saya itu menunjukkan atau memiliki keinginan yang kuat, yakin pada diri sendiri. Itu adalah salah satu alasan saya kenapa saya tidak mau membuka telapak tangan saya walaupun dengan sebuah paksaan dan lain sebagainya. Itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya. Iya, jadi poin 1 dan 2 sudah disampaikan, dijelaskan oleh Pak Andi. Kira-kira apakah Anda akan buang kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Yang kedua, apakah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tangan Anda? Mengapa? Jadi pertanyaannya sama. Nah, sebetulnya mari kita bahas apa sih yang akan kita ambil kesimpulan. Nah, jadi dalam stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol. Jadi menurut kita itu dapat mengontrol orang lain, ya Bapak Ibu. Kita dapat mengontrol orang lain, dapat mengendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Realitanya itu sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandangan dengan kita, serta tidak memaksakan pandangan kepada orang lain. Jadi intinya, ketika kita merasa bahwa kita bisa menjadi diktator untuk orang lain, bisa menjadi memerintahkan orang lain, menguasai orang lain, tapi realitanya bahwa setiap manusia itu punya kekuatan, punya hak untuk bisa mengendalikan dirinya. Contohnya tadi, karena tidak ada kemauan dari kita, dari tadi rekan yang hak untuk memberikan sesuatu yang dia miliki, walaupun diperintah, walaupun diberi iming-iming, tapi ketika tidak ada dorongan dalam hatinya untuk memberikan apa yang dia inginkan, yang dia miliki, maka itu tidak akan diberikan. Intinya itu, berarti segala sesuatu bersumber dari dalam diri kita masing-masing. Kayak tadi, kalau Pak Andi sudah tergoda, ya hatinya sudah tergoda, pasti akan diberikan apa yang dianggap Pak Andi itu paling berharga di tangannya. Demikian Bapak Ibu, lanjut. Nah, dalam teori kontrol, menurut Dr. William Glasser pun beliau menjelaskan, ya ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti semua orang itu punya anggapan di dalam pikirannya. Kalau berarti mindset yang negatif, ya, bahwa kita berilusi dan beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid. Padahal kalau kita tidak menyentuh hatinya, tidak menyentuh apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, maka tidak akan keluar apa yang kita harapkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berarti kita beranggapan bahwa segala sesuatu yang kita buat, aturan yang baik, pasti akan berimbas baik pula. Padahal kebanyakan segala aturan sudah kita buat, sudah kita bikin peraturan kelas yang bagus, ya, kesepakatan kelas yang baik, tapi realitanya tetap nanti di lapangan pasti tidak semuanya akan seperti itu, ekspektasinya tidak seperti itu, realitanya juga berbeda. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berarti ini kita ibaratnya itu
masa bodoh gitu ya, nggak peka dengan perasaan orang gitu. Kita jadi pribadi yang nggak peka terhadap perasaan orang gitu. Kita menganggap bahwa kalau orang salah ya kita tegur, dan itu dapat membuat orang tersebut akan berubah jadi lebih baik. Tapi kita tidak tahu latar belakang setiap orang, jadi kita harus sadari. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena realitanya tidak semua orang tua, orang yang lebih senior punya hak, punya wewenang untuk memaksa orang yang lebih muda. Demikian. Ini menurut Dr. William Glasser. Nah, kita akan masuk ke bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua bagian, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Ibaratnya ini Bapak Ibu, stimulus respon itu adalah harapan kita, tapi teori kontrol adalah realita. Coba kita bandingkan. Pada kolom stimulus respon, yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Anggapan kita bahwa semua kebutuhan manusia kita itu adalah sama. Tapi realitanya pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Kita memiliki baik itu kebutuhan moral, material, kebutuhan jasmani, rohani, semuanya berbeda, tidak sama. Kemudian pada stimulus respon, semua orang bisa melihat hal yang sama, semua orang melihat hal yang sama. Realitanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti kita dalam memandang suatu, misalkan kita dalam satu masalah. Nah, dalam masalah tersebut pasti pada setiap orang akan memandang dari berbagai macam sudut ketika menilai suatu permasalahan. Jadi tidak semua orang menilai sesuatu itu akan sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Realitanya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita nggak mentang-mentang langsung menjadi sesuatu ketika ada suatu keburukan yang terjadi di depan kita. Intinya seperti itu. Karena ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Berarti seperti yang tadi kita sudah praktekkan. Realitanya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya, Pak Andi dikasih berapapun, mau istri saya mau diminta Bapak, saya nggak akan kasih. Karena Pak Andi coba mengontrol dirinya gitu, dia mampu mengontrol dirinya. Saya bisa mengontrol orang lain, realitanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Realitanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti nggak harus mendapatkan sesuatu itu dengan cara memaksa, bisa dengan kolaborasi. Ya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Realitanya setiap orang pasti akan berpikir ketika kita berlomba pasti mengharapkannya menang dan menang terus ya. Nggak ada manusia yang ketika berlomba mengharapkan kekalahan. Demikian, lanjut. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu, apa sih makna disiplin itu? Ada yang bisa menyampaikan? Pak Is mungkin? Pak Risa? Apa makna disiplin? Disiplin menurut saya adalah menaati aturan yang berlaku atau yang sudah ada. Betul. Bertanya Bapak Ibu, terima kasih Pak Risa. Ya, mari kita bahas bersama. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia kerjakan. Namun
namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini dia artinya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah tadi kita sudah tahu artinya disiplin. Selanjutnya akan kita bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tujuan dari apa yang akan kita capai dari disiplin positif adalah ketika anak-anak sudah mampu memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Nggak ingat. Coba untuk mengingatkan bisa kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila bersama-sama. Oke, terima kasih ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, ternyata masih hafal semua. Terima kasih Bapak Ibu. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah 4 kelas nih Pak yang melaksanakan kurikulum merdeka. Pak Uji belum ya? Salah tahun depan. Tahun depan. Tapi sudah punya ilmunya nih Pak. Kemarin sudah pelatihan. Masya Allah, siap tempur. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu sumbernya dari Pak, yaitu dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal berarti dari luar nih Bapak Ibu, tapi kalau dari internal itu berarti dari dalam diri kita sendiri. Nah, contoh dari motivasi eksternal. Ya, dari motivasi eksternal yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau motivasi internal yaitu bertujuan untuk tujuannya ke arah disiplin positif, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, yang banyak orang inginkan. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga contoh ini, dua motivasi ini, eksternal dan internal, pada setiap manusia yang paling utama harus dimiliki itu motivasi yang mana nih Bapak Ibu? Ya, betul, dari dalam diri. Okay. Karena nanti imbasnya adalah kita akan bisa menerapkan disiplin positif. Nah, lanjut pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita bahas bersama-sama apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, yang pertama kita bahas hukuman nih Bapak Ibu. Ternyata ada bedanya ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita menghukum, kemudian memberikan hukuman kepada anak, tapi tidak sadar sebetulnya bukan hukuman yang harus anak-anak terima nih, tapi dialihkan menjadi sebuah konsekuensi. Jadi ketika anak melakukan satu kesalahan, bukan hukuman yang diberikan, tapi konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Ternyata berbeda. Mari kita
tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar sedangkan konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati. Nah, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, sedangkan restitusi adalah ini berantakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti restitusi ini kita belajar bareng di materi segitiga restitusi. Karena materi segitiga restitusi itu ternyata sangat menarik Bapak Ibu. Dan setiap guru wajib mengetahui dan belajar tentang materi segitiga restitusi. Nanti di akhir akan saya ajak Bapak Ibu berkenalan dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita yuk berpikir lagi Bapak Ibu, bisa kita bedakan mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, ini masa COVID ya biasanya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, ini menarik nih. Menurut Pak Arif, oke, menurut Pak Arif sebagai guru PJOK, lari mengelilingi atau tadi Pak, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK adalah sebuah konsekuensi. Tapi tadi ada beberapa teman yang menyampaikan, ada Bapak Ibu yang menyatakan bahwa ini suatu hukuman. Bisa dijelaskan Pak Arif? Kenapa ini? Di sini Pak. Oke, izin menjawab. Lari di lapangan karena terlambat 10 menit saat pembelajaran atau saat pelajaran PJOK. Tadi saya menjawab itu adalah sebuah konsekuensi, karena pada dasarnya kan setiap segala sesuatunya itu ada aturan mainnya, ada tata tertib yang harus diikuti oleh semua peserta didik ataupun yang lainnya. Misalkan pembelajaran PJOK itu dimulai pukul 7.00 misalkan. Kemudian ada anak yang berangkat lebih dari jam 7. Nah, sebelumnya biasanya kan terkadang sudah ada perjanjian kelas, kelas yang kesepakatan kelas, yang datang terlambat nanti akan seperti ini. Nah, tentunya kalau sudah disepakati bersama, yang datang terlambat itu kan berarti sudah harus konsekuen dengan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini langsung dijawab oleh guru PJOK-nya. Terima kasih Pak. Jadi ada 2 persepsi bahwa lari mengelilingi lapangan itu karena terlambat 10 menit adalah sebuah konsekuensi atau hukuman. Menurut guru PJOK-nya ini sebuah konsekuensi karena sudah ada kesepakatan kelas yang harus ditaati. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas nih kesepakatan kelas, ya, sudah menyinggung. Kita bahas nih tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada perbedaan ternyata Bapak Ibu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, untuk mencari jawaban itu, mari kita bahas bersama-sama.
pemanasan lagi. Ini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bisa memberikan jawabannya Bapak Ibu? Untuk pertanyaan 1 dan 2. Alasannya untuk apa? Kenapa sih kita harus selalu pakai helm saat berkendaraan? Kenapa kita selalu menggunakan masker? Monggo Bapak. Izin menjawab Bapak Ibu, barangkali salah mau diluruskan. Yang pertama, mengapa kita memakai helm? Ada peraturan. Bahkan ada yang tidak pakai helm itu sesuai keyakinan tadi, dan kita tidak bisa mengontrol itu karena untuk keselamatan. Apabila nilai kebajikan itu diyakini oleh suatu individu bahwa memakai helm itu tidak hanya sekedar mematuhi peraturan, tapi untuk keselamatan dirinya, maka individu tersebut akan memakai helm. Tapi keyakinan apabila di dalam diri tersebut hanya keyakinan pakai helm itu hanya untuk menaati peraturan, ketika tidak ada polisi, tidak pakai helm, tidak ada keyakinan diri untuk keselamatan diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua hampir sama, ini keyakinan ini terjadi pada saat pandemi kemarin, keyakinan pada diri sendiri, yaitu ketika kita memakai masker atau mencuci tangan ketika pada pandemi untuk menjaga diri sendiri agar terselamatkan atau terhindar dari virus. Tapi ada individu yang tidak yakin terhadap tidak yakin pada dirinya untuk keselamatan dirinya, maka individu tersebut akan melanggar peraturan karena kalau memakai masker dianggap hanya memenuhi peraturan saja tetapi tidak yakin untuk keselamatan atau kesehatan diri sendiri. Mungkin Pertanyaan Bapak Ibu luar biasa. Betul sekali Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Inti dari dua pertanyaan ini adalah jawabannya keselamatan. Nah, kenapa keselamatan? Karena apa? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, segala sesuatu itu bersumber dari dalam diri kita. Ketika kita meyakini bahwa mentaati memakai helm adalah suatu usaha kita untuk menjaga keselamatan kita, maka itu akan kita lakukan dimanapun, kapanpun. Ya, ketika hanya tujuannya untuk mentaati peraturan, karena ada aturan menggunakan helm, hanya sebatas mentaati, ya, bukan dari keyakinan dari dalam diri kita, maka seperti saya pun mungkin nggak ada polisi lah, saya nggak pakai helm nggak apa-apa. Ya. Jadi tujuannya itu perbedaan antara keyakinan dari dalam dengan hanya sekedar mematuhi suatu aturan yang dibuat. Nah, itu tadi kenapa ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama oleh murid, ya. Apa yang disampaikan juga berasal dari murid, dari keinginan dari murid. Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas berarti tiba-tiba kita sudah bikin peraturan, anak tinggal mengikuti. Kalau seperti itu, anak-anak tidak akan melaksanakan karena tidak ada keyakinan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ya, itulah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, tadi sudah disampaikan Bapak, nilai keselamatan dan kesehatan tadi bersumber dari dalam diri kita. Ketika segala sesuatu bersumber dari dalam diri kita, maka seseorang pasti akan selalu melakukan kebiasaan yang baik, yang positif. Nah, sekarang kita masuk pada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu di awal tahun ajaran baru pasti sudah menyusul ini. Nah, untuk aturannya, prosedurnya adalah yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide
tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi sumbernya dari anak-anak dulu. Yang kedua, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Berarti kita hilangkan kalimat tidak boleh, ya, dilarang, apalagi Pak Udin, jangan. Nah, itu termasuk dalam kalimat negatif. Jadi tidak diperkenankan menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Yang ketiga, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ketika sudah tersusun ide dari anak-anak atau curahan hati dari anak-anak, keinginan kelas kita mau bagaimana, kita susun, kemudian kita jadikan keyakinan kelas. Kita tinjau kemudian, ya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Yang terakhir, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, kemudian ditempel di dinding kelas. Saya belum bikin, kebetulan belum sempat belum saya print. Selanjutnya kita masuk, tadi sudah paham nih Bapak Ibu bagaimana cara kita prosedurnya untuk menyusun sebuah keyakinan kelas. Nah, kalimat inti poinnya adalah ketika kita menyusun keyakinan kelas, poin benang merahnya apa Pak Udin tadi? Tidak menggunakan kalimat yang negatif. Nah, masuk ke poin kelima tentang 5 posisi kontrol guru. Menjadi seorang guru, ini Bapak Ibu, itu berat ya. Karena seorang guru itu harus mampu menguasai 5 elemen. Ya, 5 elemen. Harus menguasai ini. Sebagai pemukul, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Oke, kadang kita bisa jadi aktor ya, bisa jadi penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Nah, kita akan membedah bersama ketika kita melakukan sesuatu, kemudian posisi apa sih kita sebetulnya, kita bahas bersama-sama. Nah, posisi penghukum kita bahas contoh dan dampaknya gitu. Ketika menjadi seorang penghukum, ya, kita berdiri menjadi posisi seorang penghukum. Kadang pasti kita melakukan hal ini, menghati, menunjuk-nunjuk, kemudian berkacak pinggang, membentak, memberikan hukuman, baik fisik ataupun verbal. Nah, otomatis posisi kita sedang berada pada posisi penghukum. Dampaknya apa sih Bapak Ibu? Dampaknya bagi anak adalah anak menjadi pendendam. Kemudian yang kedua, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Pak Arif pernah Pak dibenci muridnya Pak? Alhamdulillah Pak Arif tidak pernah. Yang kedua, ketika apa sih kita disebut berada di posisi pembuat merasa bersalah? Nah, yang ini nih, suara lembut namun menyalahkan siswa guru. Biasanya emak-emak nih kayak gini. Yang kedua, menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menceritakan kesalahannya. Jadi mengungkit-ungkit kesalahannya. Nah, posisi kita di saat itu kita menjadi seseorang yang berdiri di posisi pembuat merasa bersalah. Dampaknya ada loh Bapak Ibu. Dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Nah, sekarang di posisi teman, ada plus minusnya ternyata. Ketika kita berada di posisi menjadi teman bagi murid-murid kita, dengan bersikap ramah, bersenda gurau, kemudian bisa menghangatkan suasana, ternyata ada dampaknya. Yang pertama adalah murid menjadi bergantung pada satu orang. Ini berbahaya ya Pak. Misalkan kalau pelajaran olahraga Pak Arif terlalu perhatian sama satu orang, ramah sekali dengan satu orang. Nah, ternyata anak ini ketika dilakukan seperti itu akan bergantung pada kita. Dan
membuat anak menjadi tidak mandiri. Yang keempat, sebagai pemantau. Kita disebut sebagai pemantau ketika nada bicara dan ekspresi datar, kemudian identitas berhasil, pemantau tetap, memantau saat siswa diberi sanksi. Ini saya semalam ngantuk jadi masih berantakan. Dampaknya adalah hukuman yang diberi tanpa melihat dari kebajikan tidak sepenuhnya bisa memberikan tujuan mendidikan anak. Jadi apa yang kita berikan itu terkadang tujuan kita apa, tapi tidak sepenuhnya itu akan terwujud. Kita ingin anak mandiri, ternyata cara kita salah. Kalau kita salah tujuan salah sasaran di awal, maka tujuan kita juga akan tidak tercapai. Rai sebagai manajer, nah, contohnya seperti apa sih? Suara netral, baik banget suara netral. Kemudian selalu membantu siswa memecahkan masalah. Nah, dampaknya sebagai kalau kita sering berperan sebagai manajer, bagi murid yang pertama adalah murid menjadi percaya diri, kemudian mampu memecahkan masalah sendiri. Jadi dari kelima posisi ini yang lebih banyak dampak positifnya mana gitu? Manajer. Ternyata posisi manajer lah yang diharapkan anak-anak. Murid menjadi mandiri, menjadi percaya diri dan mampu memecahkan masalah sendiri. Yuk jadi manajer semua yuk. Ya, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima atau love language, love and belonging, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini nanti masuk segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada anak yang melanggar satu peraturan, sebetulnya dia sedang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jangan sampai anak-anak kita mengalami ini, Bapak Ibu. Nah, masuk pada segitiga restitusi. Dari kemarin juga perasaan kembar-kembar segitiga restitusi kayak gitu. Dan ini cukup menarik Bapak Ibu. Ketika saya ikut CGP ini, pendidikan guru penggerak ini, saya bertemu dengan segitiga restitusi. Akhirnya menjadikan saya banyak berintrospeksi diri. Selama ini ketika saya berhadapan dengan anak-anak yang bermasalah, ternyata ada sebagian merespon saya yang sudah masuk pada teori segitiga restitusi. Tapi saya tidak tahu itu namanya apa. Tapi ketika saya bertemu dengan segitiga restitusi, oh ternyata ada ilmunya. Tidak sembarangan seorang guru menghadapi muridnya ketika bermasalah, itu tidak sembarangan Bapak Ibu, karena imbasnya nanti ke psikologis anak-anak. Nah, segitiga restitusi ini tujuannya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Nah, yang dapat dilakukan apa? Dengan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta
serta memulihkan dirinya serta ketika berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan terakhir memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, dia sadar melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensinya, dan ketika dia sudah tahu konsekuensi yang dia lakukan, kemudian dia akan berubah, kembali bukan dengan paksaan, tapi dia sadar dari dalam dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu suatu kesalahan dan tahu cara memperbaikinya, bukan dengan menghakimi ya. Kalau kita menghakimi, buyar semua anak-anak. Teorinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bentuknya segitiga. Kita sebut alur ya. Kita sebut alur. Alurnya yang pertama, ketika anak kita menghadapi satu masalah adalah validasi dulu tindakan kesalahannya. Berarti dari sini nih Bapak Ibu, validasi dulu tindakan salahnya. Kita validasi dulu, kita sadarkan dulu. Ya, cara menyadarkannya bagaimana? Cara memvalidasinya bagaimana? Dengan mengajukan pertanyaan ini Bapak Ibu. Adakah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu? Nah, misalkan ada satu masalah, anak kita diberikan, kita beri validasi tindakan yang salah dulu. Kita tanya dulu alasannya dengan cara menanyakan alasan apa yang dia lakukan, kenapa dia sampai melakukan kesalahan tersebut. Atau dengan cara yang kedua, kita tanyakan apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ketika anak salah, ketika melakukan suatu masalah, pasti dia mengharapkan sesuatu. Kadang ada anak yang cari perhatian ke kita dengan melakukan suatu masalah atau tindakan yang tidak benar. Kita tanya dulu, kita gali dulu, validasi dulu kesalahannya. Nah, kemudian alur berikutnya menanyakan keyakinan. Disebut dengan menanyakan keyakinan. Caranya bagaimana? Kita sadarkan anak, kita punya keyakinan keras. Nah, kita sadarkan anak untuk mengingat kembali keyakinan keras yang ada di kelasnya dengan cara menanyakan mana nilai-nilai kelas yang sudah dia langgar. Misalkan datang terlambat nih, anak-anak kita tanyakan, tadi sudah pada poin pertama kita tanyakan ini dulu alasannya, kemudian yang kedua menanyakan keyakinan dulu, nilai apa yang telah dia langgar pada keyakinan kelas. Nilai apa Pak ketika anak-anak datang terlambat yang dilanggar? Nah, betul sekali. Kemudian, alur yang terakhir setelah anak sudah tahu sadar kesalahannya, kemudian tahu apa yang dilanggar, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara menguatkan batinnya dulu, psikologisnya dulu, dengan kalimat ini seperti ini contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, guru juga dulu pernah seperti itu. Nah, jangan langsung kamu mengapa begini gitu. Ternyata ada rumusnya, ini dia rumusnya, segitiga restitusi. Alurnya, alur terakhir adalah menstabilkan identitasnya. Atau dengan kalimat lain, banyak kok yang melakukan kesalahan seperti itu. Kamu gak usah minder ini dan sebagainya. Kita tambah kalimat-kalimat yang setidaknya bisa menstabilkan kondisi psikologis. Nah, yang terakhir baru kita berikan solusinya. Begitu, itu yang disebut segitiga restitusi. Nah, tahapannya yuk kita bahas satu-satu. Menstabilkan identitas tadi sudah saya sampaikan sedikit. Caranya bagaimana? Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat yang bisa diambil ya, bisa dipilih. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah,
tetapi Bapak Ibu yang mencari solusi dari masalah ini. Jadi sebisa mungkin kita olah kalimat agar anak-anak itu hatinya tidak terluka Bapak Ibu ketika melakukan suatu kesalahan. Nah, kalau validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Yang terakhir, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kadang ada di kelas yang rebutan apa gitu, karena dia merasa ini hak dia tapi direbut. Nah, ini bisa diambil kalimat contohnya bisa kita gunakan. Menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya adalah apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas kita? Ya, keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, berarti kita belajar dari jadi seorang psikolog di sini. Ini ilmunya Bu Isnani bisa diterapkan di segitiga restitusi. Nah, berikut contoh ya. Ini ada 2 video, contoh 2 kasus dan 2 video penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu nanti bisa mencermati bagaimana contohnya segitiga restitusi ketika seorang anak berhadapan dengan satu masalah, kemudian ibu harus bagaimana. Kasus pertama Bapak Ibu, Akilah bermain HP hingga larut malam sehingga ia bangun kesiangan dan mengakibatkan Akilah datang ke sekolah terlambat. Berikut video segitiga restitusinya. Lagi gimana? Ada apa ini? Ini PPT, gimana nanti terus? Tapi PPT-nya sudah saya ini ada lain. Sebenarnya Pandu. Nanti dipotong dulu. Biar gimana?
Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama contoh kasus dan bagaimana cara penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada gambaran ya bagaimana nanti mempraktekkan segitiga restitusi ketika anak-anak kita melakukan satu kesalahan. Demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, materi tentang disiplin positif yang sudah saya sampaikan kiranya cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pandi. Hal baru apa yang sudah kita dapatkan dari kegiatan hari ini? Tadi yang pertama adalah tentang segitiga restitusi, itu saya baru dapat hari ini. Tadi Pak Andi juga sudah mencontohkan cara menangani kasus yang sering dijumpai di sekolah. Itu awali dari menstabilkan identitas dulu, kemudian menanyakan keyakinan agamanya apa dan sebagainya, dan kemudian terakhir tadi validasi tindakan yang salah. Itu menjadi hal yang baru dan juga pengalaman baru untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan juga nanti bisa diterapkan di kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Tadi dicontohkan kebetulan sekali tadi siswanya responsif sekali ya. Jadi Mawar tadi Mawar begitu responsif, cenderung ke aktif banget untuk Mawar.
itu juga sudah jadi contoh bagaimana tindak lanjut ketika menghadapi siswa-siswa yang entah itu kata berlaku dan sebagainya. Terima kasih seperti itu kami.